La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan. La haula wa la quwwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak punya power, tidak punya energi kecuali yang Allah berikan supply kepada kita. Allah berikan tenaga kepada kita. Maka itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kalau kita punya tenaga, tenaga itu untuk na'budu. Kalau kita punya harta, harta itu untuk na'budu. Kalau kita punya pengaruh, maka itu untuk na'budu. Semuanya berorientasi pada ibadah. Ibadah di sini adalah ibadah dalam makna syumuliyah, komprehensif, universal. Ibadah dalam makna yang sangat luas. Berhablum minallah, ibadah mahdah. Berhablum minan nas, ibadah muamalah atau ibadah ghairu mahdah. Dan ada ibadah yang sifatnya umum, general. Apa saja yang dilakukan itu baik, terlepas dari pola bagaimana dilakukan, jadi ibadah. Ada ibadah khusus dalam format yang sudah diatur, ada kaifiyah. Salat subuh ibadah khusus karena tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Itu namanya ibadah berkaifiyah. Dalam bahasa umum, ibadah yang punya prosedural, ada prosedurnya. Dan ibadah muamalah, jamaah SNS dari kota Lusmame bersua bersatu, bergaul bergabung, join dengan jamaah di sini pada saat ini di waktu subuh. Itu juga ibadah muamalah, terjadinya transaksional, interaksi di antara manusia. Banyak sekali ibadah-ibadah yang sifatnya ghairu mahdah dan hampir di semua lini ibadah itu sendiri. Salat subuh hablum minallah semata, tapi berjamaah mengandung hablum minan nas. Karena kalau salat dianggap hanya hablum minallah, semata-mata hablum minallah, kita boleh salat sendirian di rumah, kunci pintu, tutup jendela dengan gorden, matikan lampu supaya gelap, pun Allah melihat kita. Jadi kalau hanya bicara hablum minallah semata, salat subuh di rumah sendirian, kunci pintu, tutup jendela, matikan lampu, Allah melihat itu. Kenapa disebut jamaah? Ubud subuh takdub jalan kaki, buka pintu pagar, udek motor, udek Honda. Untuk apa disuruh ke masjid? Kita berada di tengah-tengah kebersamaan. Ini adalah ibadah hablum minan nas. Dan banyak hadis-hadis Nabi, semua ibadah-ibadah itu di samping hablum minallah selalu ada kaitannya dengan hablum minan nas. Contoh, kalau kita buka kitab fikih ya, orang yang salat berjamaah itu makruh hukumnya berdiri di saf-saf salat itu dengan pakaian yang bertulisan. Contoh kecil. Kenapa makruh? Jawabnya, supaya tidak mengganggu konsentrasi orang di belakangnya membaca. Karena undang sembahyang itu menulis baca PT Pupuk Is yang tinggal juga Iskandar udah. Dia ingin cari baca yang sempurna, mengganggu orang lain yang di belakang. Allah tidak mengganggu melihat kita. Berarti dalam salat jamaah itu sebahagiannya adalah terkait dengan hablum minan nas. Contoh lain, saat kita hadir di dalam salat
bersugi, pakai wangi-wangian, baju yang rapi. Nah, untuk siapa? Untuk kita, sesama manusia. Untuk Allah, iya juga. Tapi kan Allah tidak mengganggu. Coba orang salah, bau mulut, Nabi Hajj alaihi salam. Lepas jadi mau kalimat alaihi salam, padahal alaihi salam itu letaknya pada Nabi Rasulullah SAW atau para Nabi alaihi salam. Nyo itu bah sesuatu yang lagi ada umpian. Tiba dia ada ni, oh makhluk batak alaihi salam. Dia itu batak. Untuk siapa tidak mengganggu itu? Untuk manusia, bukan untuk Allah. Maka kita tidak mengatakan mandilah kamu salat berjamaah supaya tidak mengganggu Allah. Tidak demikian, karena Allah tidak pernah mengganggu. Pakailah wangi-wangian kamu salat berjamaah supaya tidak mengganggu orang lain. Jadi dalam salat yang hablum minallah, penuh dengan substansial, itu hablum minannas. Luruskan saf. Kenapa kita bengkok-bengkok saf? Kan tidak mengganggu Allah itu. Saf bengkok, cikok, tamah, piro, sama dengan cikok piro. Allah tidak mengganggu dengan saf kita yang bengkok. Tapi yang mengganggu adalah sesama kita. Maka Nabi mengingatkan kita, seperti disampaikan oleh Imam tadi. Taswiyat as-sufuf, lurusnya saf itu min tamamis salat, termasuk bagian sempurna salat berjamaah. Karena kalau saf tidak lurus, pasti kita saling mengganggu. Habis itulah ujung kaki kita yang berdiri rupiah berlipat. Kalau tidak lurus, jadi yang mengganggu itu manusia, bukan Allah. Karena itu maka dalam hablum minallah itu ada porsi-porsi yang Allah sediakan untuk berhablum minannas. Allah jamaah yang mulia. Berikutnya susunan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedua-dua kalimat itu menggunakan kalimat jamak. Na'budu tidak disebutkan na'budu, nasta'in tidak disebutkan asta'in. Kalau disebutkan iyyaka na'budu, kepadamulah aku menyembah. Tapi yang disebutkan adalah kepadamulah kami menyembah. Kami menunjukkan gabungan-gabungan personal. Kami mengartikan orang ramai. Kami itu adalah kita. Kita bukanlah saya. Kita bukanlah Anda. Tapi kita adalah saya dan Anda. Kita semua. Maka dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak mengandalkan kita ibadah personal, tapi Allah menganjurkan kita ibadah kolektif berjamaah. Bertanya oleh beliau, ya Allah, Engkaulah yang kami sembah. Karena memang kita ramai, kita dalam kebersamaan, kita di dalam jamaah, kita di dalam sebuah unit. Maka Allah menggunakan na'budu, mengajarkan kita bahwa urusan menyembah Allah jangan engkau andalkan dirimu saja, tapi engkau ajak orang-orang lain secara berjamaah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami minta tolong. Tidak disebutkan kepadamulah aku minta tolong. Karena Allah senang melihat kita hadir beramai-ramai, hadir bermassa-massa, hadir secara publik, hadir secara society, hadir secara masyarakat, hadir secara berjamaah, memohon bantuan Allah Azza wa Jalla.
setiap orang yang baca doa, walaupun yang baca itu sendirian. Jadi imam kita Ustaz Syaifi membaca imam, beliau sendiri baca imam dengan suara, tapi kita dianjurkan mengaminkan ganti daripada kita juga ikut baca. La tada'alana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami berlumuran dengan dosa, tapi yang kami harapkan Engkau leburkan dosa-dosa itu. Amin. Kita ramai-ramai. Itu juga artinya kolektif. Maka coba dilihat hari ini konversi orang meminta kepada manusia. Anak jalan tertentu aja dah. Main burung tu, main kuping atau kaci. Anak mimi yang lupa supaya kuat ada power. Ya, ada ramai-ramai ya. Ramai-ramai itu juga apa? Jangan ramai-ramai. Demo dan sebagainya. Akhirnya karena ramai-ramai biasanya itu terkabulkan. Kenapa? Karena orang yang kita minta itu melihat orang ramai, berarti banyak kebutuhan dan demi orang ramai. Maka orang-orang hari ini supaya dia cepat tersampaikan misinya, visinya, kemauannya, dia selalu membawa nama orang lain secara beramai-ramai. Yang kamu yang kamu, betul kamu, maka persepsi kita adalah kepentingan orang bersama. Jadi kalimat nasta'in itu punya makna yang sangat luas. Sehingga kita di hadapan Allah bersimpuh secara beramai-ramai, memperlihatkan, ya Allah, betapapun ramainya kami, jika Engkau tidak membantu kami, tak ada guna ramainya kami, karena ramainya kami adalah membutuhkan bantuan-Mu yang Maha Esa. Terakhir, Allah jamaah yang mulia, Iyyaka na'budu, ya Allah, Engkaulah yang kami sembah. Maknanya adalah nakhussu 'alaikal ibadah, kami mengkhususkan ibadah ini untuk-Mu, bukan karena afiliasi dengan kepentingan lain, bukan karena bertendensi dengan misi-misi yang lain, tapi hanya semata-mata kami merasakan diri sebagai hamba, maka kami mengkhususkan diri kami untuk beribadah kepada-Mu. Maka doa yang sering kita baca yaitu Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami untuk zikrika. Apa makna zikrika? Join dengan kalimat nasta'in tadi. Ya Allah, kami mohon bantu kepadamu. Apa yang kita minta bantu? Ala zikrika, untuk kami mampu beribadah, berzikir kepadamu dalam makna yang sangat luas, mencakup hablum minallah vertikal, hablum minan nas horizontal, dan hablum minal bi'ah diagonal. Mudah-mudahan bila singkat ini ada manfaat bagi kita semuanya. Banyak sekali kekurangan dari kami, maklumlah orang Luk Semome, kabupaten kota hadir ke provinsi ini mungkin masih sangat jauh penyesuaian yang kami nanti akan pelan-pelan belajar dari guru-guru kampung Bandung yang ada di Banda Aceh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang ucapkan kepada Tengku Misran Suwadi, dan kami beritahukan bahwasanya juga insya Allah hari ini juga ada pemeriksaan konsultasi kesehatan gratis Alam Ibu Nabawi. Nanti di bagian luar di bawah pohon ada petugasnya, kami persilakan. Yang benar